Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi samil 'alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin, jamaah salat maghrib dan kajian rutin yang dimuliakan dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam yang berbahagia ini dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kita bisa membersamai dalam sholat berjamaah, melaksanakan amal soleh berjamaah, duduknya kita sejenak sambil menunggu sholat isya berjamaah, ada kajian yang berhubungan dengan strategi menyongsong Ramadan yang telah diamanahkan oleh Masjid Mujahidin Python. Mudah-mudahan kehadiran dan kebersamaan kita ini adalah bagian dari catatan-catatan kebaikan yang akan memberatkan timbangan kebaikan kita di yaumul hisab nanti insyaallah. Amin. Ibu bapak, saudara-saudara jamaah yang dimuliakan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang disampaikan tadi bahwa insyaallah besok malam kita sudah memulai pelaksanaan salatul tarawih atau qiyamul Ramadan atau qiyamul lail. Kita berusaha dan selalu berdoa mudah-mudahan Allah mempertemukan kita dengan bulan Ramadan dan beri kekuatan lahir batin untuk bisa memperbanyak ibadah dan amal soleh di dalam bulan yang penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jemaah dimuliakan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Strategi menyongsong Ramadan. Ada 4 hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, persiapan tentang ruhiyah kita. Persiapan yang berkaitan dengan hati, berkaitan dengan iman. Seringkali kita dengarkan bahwa Ramadan itu adalah tamu yang sangat mulia. Ramadan itu tamu yang sangat agung, yang kehadirannya selalu dinanti-nantikan oleh seluruh umat Islam, oleh seluruh umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selalu diidam-idamkan oleh seluruh para pendosa. Karena itulah kemudian 11 bulan ini sebagai manusia, kita bukan malaikat, kita bukan para nabi dan rasul yang maksum, yang tidak punya dosa, tidak punya kesalahan, tetapi sebaliknya al-insanu mahallul khata'. Kita ini manusia biasa yang selalu hinggap pada diri kita dosa dan kesalahan. Maka kehadirannya setahun sekali adalah merupakan kebahagiaan tersendiri bagi kita. Dari tampilan secara fisik kita perhatikan bahwa banyak umat Islam sudah berkemas-kemas. Mulai dari rumahnya dicat, dilaburin, ya, berbagai macam hal-hal sudah dipersiapkan, sudah disediakan dalam rangka untuk menyambut dan melaksanakan siam di bulan suci Ramadan. Jemaah dimuliakan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya boleh memberikan sebuah gambaran, ya, bahwa seluruh masjid atau khususnya Masjid Mujahidin, seluruh jamaah yang rutin sholat 5 waktu di sini, lebih khusus lagi rutin ikut pengajian setiap malam Rabu, mulai dari pekan pertama, kedua, ketiga, dan keempat,
maka diberikan penghargaan dari bupati. Masing-masing jamaah mendapatkan uang santunan untuk berpuasa sebulan penuh 10 juta. Tidak usah banyak-banyak dah, 10 juta. Ya. Untuk persiapan sahurnya, buka puasanya gitu. Pertanyaan saya nih, kalau panjenengan mendapatkan santunan dari bupati masing-masing 10 juta, senang apa tidak kira-kira Pak? Hah? Tidak senang ya? Oh tidak mungkin. Masya Allah gitu. Ya Allah ya Karim. Iya betul. Tidak senang karena nggak realita kenyataan. Coba ini kenyataan nyaman dia. Ya. Artinya jamaah dimuliakan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Kalau betul itu kenyataan, maka suatu yang sangat membahagiakan sekali. Dan manusia itu seringkali fokus pada sesuatu yang sifatnya zahir. Sesuatu yang sifatnya duniawi. Sesuatu yang sifatnya materi. Jamaah dimuliakan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah menjelaskan, "Idza jaa Ramadan, futiyat abwabul jannah wa ghulqat abwabun nar wa sufidatis syayatin." Apabila datang bulan suci Ramadan, futiyat abwabul jannah. Allah buka seluruh pintu surga dengan selebar-lebarnya. Wa ghulqat abwabun nar, sebaliknya pintu neraka itu ditutup serapat-rapatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa sufidatis syayatin, dan syaitan-syaitan minal jin, dari jin dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang tidak dibelenggu itu adalah minan nas, setan dari manusia. Karena syaitan itu ada dua jenis. Dalam surat An-Nas itu minal jinnati wan nas. Syaitan itu dari jin dan manusia. Nah, jemaah dimuliakan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika datangnya bulan Ramadan ini, surga sudah dibuka selebar-lebarnya pintunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sebuah informasi yang sangat membahagiakan sekali. Karena ada peluang yang luar biasa besarnya, ada potensi yang sangat luar biasa yang perlu kemudian kita gali di dalam bulan ini agar kemudian kita mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena peluang-peluang kemaksiatan dan seterusnya itu ruang geraknya diperkecil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetap ada kemaksiatan, tetap ada dosa, tetap ada. Tapi diperkecil oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa sufidatis syayatin, karena sesungguhnya syaitan dari kalangan jin dibelenggu, diikat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang banyak berpotensi menghadirkan menjadi penyebab dosa itu adalah syaitan dari manusianya. Nah, jamaah dimuliakan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Ada kegembiraan, ada kebahagiaan, ada kesenangan ketika datang bulan Ramadan. Maka dalam salah satu riwayat, apabila kalian tahu apa yang terkandung di dalam bulan Ramadan, keutamaannya, fadilahnya, maka niscaya kalian akan menginginkan 11 bulan itu seperti Ramadan. Saking luar biasanya Ramadan itu. Karena memang Ramadan ini bulan yang berbeda. Bulan yang sangat berbeda dengan bulan-bulan yang lainnya. Jamaah dimuliakan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Kedatangan Ramadan itu akan disambut dengan bahagia bagi orang-orang yang beriman. Tapi sebaliknya akan menjadi sesak napas, akan menjadi suatu yang berat, grundel dan seterusnya bagi orang-orang fasik, bagi orang-orang munafik, bagi orang-orang
yang tarafnya atau derajatnya masih muslim. Itulah kenapa kemudian kewajiban puasa itu yang diseru adalah orang-orang beriman. Al-Baqarah 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian puasa sebagaimana puasa itu telah diwajibkan oleh Allah kepada umat-umat sebelum kalian. Dengan pelaksanaan puasa tarbiyah imaniyah, seminar iman selama 29 atau 30 hari itu Allah inginkan agar supaya kita ini mudah-mudahan menjadi manusia-manusia yang muttaqin, yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang beriman yang dipanggil, yang diseru. Itulah kenapa kemudian Allah tidak menggunakan lafal ya ayyuhal muslimun, wahai orang Islam. Tapi harfun nida, kalimat khusus ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Maka ketika datang bulan Ramadan, banyak di antara umat Rasulullah yang tidak puasa, yang bukan karena udzur syar'i, bukan karena dia sakit, bukan karena dia lagi hamil, bukan karena dia lagi menyusui, ya, dan yang lainnya. Maka dia adalah seorang muslim. Tentunya muslim yang fasik, ya makan di sembarangan tempat, nggak punya rasa malu. Mereka adalah orang-orang Islam, muslim, belum mencapai derajat mukmin. Jamaah dimuliakan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Saya punya sahabat usianya di atas saya. Saat saya ini jujur terus terang ya, usia saya hampir 50 tahun ini, seumur-umur saya puasa ini, baru tahun kemarin saya merasakan nikmat sekali berpuasa. Saya merasa bahagia ketika datangnya bulan Ramadan. Loh, kok bisa begitu bang? Sebelum-sebelumnya ya, datangnya bulan Ramadan itu siksaan buat saya. Nggak boleh ngerokok, nggak boleh makan, nggak boleh minum, nggak boleh ini, itu, dan seterusnya. Kerja saya di pasar bawang, tiap hari banyak setannya di sana. Orang lagi enak-enak puasa datang bawa susu soda gembira gitu, bawa es teh, ya. Jadi banyak yang tidak puasa, akhirnya kita juga ikut mokel. Ya. Saya seumur hidup baru kali puasa kemarin tahun lalu, dan mudah-mudahan tahun ini saya merasakan bahagia ketika datang Ramadan. Nah, jamaah dimuliakan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Jadi persiapan yang pertama, strategi yang pertama yang harus kita lakukan itu adalah mempersiapkan hati kita, mempersiapkan keimanan kita. Karena puasa itu hubungannya dengan keimanan, korelasinya sangat erat sekali dengan keimanan. Man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Man qama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang berpuasa di siang Ramadan, barang siapa yang berdiri salat malam di malam Ramadan, landasannya motivasinya karena iman, wahtisaban, mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah menghapuskan dosa-dosanya 1 tahun yang telah lalu. Jamaah dimuliakan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Maka iman itu selalu diperbarui tiap hari. Karena al-iman yazidu wa yanqus. Iman itu kan fluktuatif.
Yazidu bi ta'at, dia naik karena ketaatan yang kita lakukan. Wa yanqusu bil maksiat, dia mengalami degradasi, mengalami penurunan ketika kita melakukan input kemaksiatan. Begitulah definisi ahli sunnah wal jamaah. Iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang, bisa naik, bisa turun. Pasang surut itu iman. Nggak ada orang imamnya kenceng terus gitu, ya. Kalau ke orang-orang kayak kita gini susah, ya. Mungkin para ulama-ulama yang soleh, imannya mereka Masya Allah. Tapi kayak kita ini iman naik turun. Jamaah dimuliakan, dicintai Allah Subhanahu Wa Taala. Strategi yang kedua adalah mempersiapkan fisik kita. Ibadah Ramadan itu adalah ibadah jasadiyah, ibadah fisik. Karena selain aktivitas keseharian yang kita lakukan sama seperti di luar bulan Ramadan, ya, maka di bulan Ramadan itu ada tambahan-tambahan ibadah yang menguras energi kita. Kalau puasa di luar bulan Ramadan, puasa sunnah itu Senin, Kamis. Berarti dalam satu pekan 2 kali. Orang tidak berpuasa dalam satu pekan. Satu pekan cuma 2 kali. Kalau puasanya Ayyamul Bid, puasa 3 hari, maka itu dilakukan dalam 1 bulan. Kalau orang melakukan puasa Nabi Daud, pasti ada selang-selingnya. Senin puasa, Selasa tidak, Rabu puasa, Kamis tidak, dan seterusnya. Kalau sholat subuhnya sama 2 rakaat, belum lagi kemudian qobliyahnya, belum lagi kemudian tahiyatul masjid dan seterusnya. Duhur juga sama, qobliyah, ba'diyah, asar juga sama 4 rakaat, maghrib juga sama, ada ba'diyahnya, isya juga sama 4 rakaat, ada ba'diyahnya. Berbeda dengan di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan ini pertama jamaah dimuliakan, dicintai Allah Subhanahu Wa Taala. Aktivitas yang kita lakukan sama, bekerja seperti biasa, tapi kita dalam keadaan puasa. Dan puasanya istimroriyah, berkesinambungan. Tidak pakai selang-seling, enggak pakai cuman 3 hari 1 bulan, enggak cuman 2 kali 1 pekan, tapi tiap hari puasa. Dan pekerjaan kita tetap harus kita lakukan setiap hari. Maka dia butuh jasad, dia butuh fisik. Tentunya fisik yang kuat, fisik yang prima, fisik yang sehat. Di siang Ramadan, di samping kita bekerja, kita juga dituntut bagaimana kemudian ibadah diperhatikan. Kan ada orang kadang-kadang puasa, tapi nggak sholat. Ini lucu ini. Ada orang puasa, tapi nggak sholat. Sholatnya nanti tarawih. Ya, ibadah mulai dari tilawatil Qur'annya, ya, mulai dari sholat-sholat sunnahnya, mulai dari sholat wajibnya. Belum lagi nanti kemudian malam hari, rokaat sholat malamnya 11 rokaat, ada yang 23 rokaat, ada yang 36 rokaat. Terlepas dari perbedaan di kalangan ulama, kita anggap ya yang paling sedikit 11 rokaat sudah. 11 rokaat itu jamaah dimuliakan, dicintai Allah Subhanahu Wa Taala. Ada masjid yang pelaksananya 1 kali tatap muka 1 juz. Ya. Ada yang kemudian di atas 1 juz dalam 1 malam. Paling sedikit jamaah dimuliakan, dicintai Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam 11 rakaat itu sekitar 30 menit sampai 45 menit pelaksanaannya. Mungkin 1 jam pelaksanaannya. Kurang lebih begitulah standar.
Jadi kita mulai dari siangnya berpuasa, lapar dahaga, lalu kemudian buka puasa seadanya, lalu kemudian makan sekedarnya karena persiapan nanti sholat isya nggak ngantuk dan seterusnya, lalu dilanjutkan dengan sholat malam biar nggak muntah gitu, nggak warakan gitu dan seterusnya, ya. Maka dibutuhkan persiapan fisik yang bagus. Jamaah dimuliakan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Perlu didoping ya dengan madu, habatus sauda, propolis, apalagi yang bisa dikonsumsi untuk menjaga kebugaran badan kita. Ada mungkin yang perlu madu campur telur barangkali, terserah menurut kebiasaan fisiknya, ya. Bagaimana fisiknya bisa kuat agar kemudian ibadahnya bisa panjang, ibadahnya bisa banyak. Karena kadang-kadang kan orang kemudian alasan puasa ngaji sebentar, ngantuk tidur, dan habis subuh tidur, tuh nanti sampai duhur dibangunin, habis duhur tidur lagi, nanti jelang asar dibangunin. Mari asar tidur boleh, aku orang apa asal mati dengono alasannya ya puasa kan, orang tidur di bulan Ramadan kan ibadah Pak Ustadz, ya. Jadi memperbanyak tidur yang memperbanyak ibadah Pak Ustadz katanya. Padahal semua hal-hal besar terjadi dalam sejarah Islam itu terjadinya di bulan Ramadan. Perang terakbar, ya. Perang apa, Pak? Perang terbesar perang apa, Pak? Perang Badar itu terjadinya di bulan Ramadan, Pak. Banyak kejadian perang-perang itu terjadi di bulan Ramadan. Terjadi di bulan Ramadan. Pengesahan kemerdekaan Republik Indonesia ini juga terjadi di bulan Ramadan. Artinya banyak hal-hal besar yang terjadi di bulan Ramadan itu menunjukkan bahwa Ramadan itu bulan yang produktif. Bukan Ramadan itu menyebabkan terjadi kemandulan pada diri kita. Akhirnya bawahnya tidur terus. Ya tadi malam kan begadang tadarusan di masjid Pak Ustadz. Sampai sekian juz Pak Ustadz. Sampai jelangan sahur. Ya. Jamaah dimuliakan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Jadi fisik dijaga. Ya. Yang butuh lari, yang butuh push up, sit up, yang butuh olahraga kayak apa terserah sudah. Bagaimana agar fisik ini bisa prima, bisa kuat, bisa digunakan untuk ibadah. Jamaah dimuliakan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah menjelaskan dalam hadis sahih bahwa al-mu'minul qawiyyun khairun wa habbilallah minal mu'minid dha'if. Seorang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan seorang mukmin yang lemah. Salah satu kekuatan yang diinginkan dalam agama itu kuwatul jasadiyah, kuat fisiknya. Ya, makanya Nabi itu terkenal dengan pegulat tangguh. Nggak ada yang bisa ngalahkan Nabi kalau gulat. Ya, zaman sekarang sumo itu pegulat dari Jepang. Jadi Nabi itu adalah seorang yang kuat. Makanya Nabi memerintahkan kepada kita orang tua, didiklah, ajarkan anakmu menunggang kuda, memanah dan berenang. Itu adalah olahraga pembentukan kekuatan fisik. Ya. Karena orang berperang itu ngangkat pedang itu ya pakai fisik. Otot-otot ini harus kuat gitu loh. Yang biasa nge-gym itu Masya Allah itu bagus itu. Karena pedang kita di Flores itu segini Pak. Kalau pedang untuk perang sana
Di Flores daerah saya itu perang suku sampai terjadi sampai sekarang masih berlanjut. Klaim tanah, suku satu nggak terima, perang dah. Walaupun sama-sama saudara. Pernikahan silang, banyak saudara, banyak sepupu, nggak ngurus. Kalau sudah perang sudah. Sekali gitu ya, langsung putus wis. Nah, untuk mengangkat itu kan butuh tenaga, makanya butuh kekuatan fisik. Ibadah Ramadan begitu, siang malamnya itu fisik kita digenjot. Makanya kemudian perlu diperhatikan sehingga kemudian ketika datang bulan Ramadan kita tidak sakit. Namanya usaha, ikhtiar dulu. Urusan masalah takdir, awal Ramadan kita ditakdirkan sakit ya sudah, itu ketentuan takdir. Tapi kita sudah berusaha, sudah minum madu, sudah minum ini, sudah olahraga, sudah ini, ternyata sakit juga. Ya itu takdir namanya. Terima aja. Jamaah dimuliakan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah strateginya harus kita persiapkan adalah persiapan tsaqafiyah. Pemahaman kita tentang fikih siyam, fikih tentang puasa. Bagaimana orang berpuasa itu harus ngerti. Ngertinya hal-hal yang berhubungan di dalam bulan Ramadan, berhubungan dengan puasa itu sendiri. Bagaimana hukumnya berpelukan dengan suami istri di siang bulan Ramadan? Boleh apa enggak? Boleh apa enggak ciuman suami istri di siang Ramadan? Boleh enggak nyicipi ibu-ibu ketika masak kolak? Boleh enggak korek-korek telinga? Boleh enggak berendam berlama-lama di jeding di kamar mandi? Berenang di kolam renang? Ya, bagaimana wanita hamil? Apa dia harus bayar fidyah? Apa dia bayar dia qadha? Bagaimana dengan wanita yang melahirkan? Bagaimana dengan orang yang sakit berkepanjangan gak sembuh-sembuh? Apa dia harus mengqadha? Apa dia harus bayar fidyah? Ya apa kalau ini orang tua sudah lanjut usia, gak bisa ngapa-ngapain, hanya terbaring di atas ranjang, duitnya juga gak ada, tapi ada anaknya apa enggak, anaknya mampu apa enggak, punya duit apa enggak anaknya, dan seterusnya. Siapa yang bayarin dia fidyah dan seterusnya. Orang yang wa'alal ladzina yutiquna, orang-orang yang berat menjalankan ibadah puasa, orang yang kerja di kilang minyak lepas pantai, naiknya ke darat cuman 1 pekan di darat. Ya apa caranya mereka? Mereka qadha apa bayar fidyah? Banyak hal yang perlu dipahami oleh shaimin di dalam Ramadan itu. Karena itu menyangkut persoalan tentang hal-hal yang berkaitan dengan ibadah di dalam bulan Ramadan itu sendiri. Dan yang terakhir, yang keempat adalah persiapan maliyah, persiapan harta kita. Nah, seperti yang disampaikan Ustaz Siki tadi, ya, banyak sekali tadi acara-acara yang dipersiapkan oleh Masjid Mujahidin yang berhubungan dengan PC, Pak. Ya, jamaah kemudian dirangsang, dimotivasi bagaimana agar memperbanyak donasi untuk memperbanyak ibadah di dalam persiapan tentang buka puasa, persiapan untuk penyantuan anak yatim dan seterusnya. Karena sedekah di bulan Ramadan itu adalah sedekah yang paling afdol. Para sahabat menggambarkan bagaimana tentang kedermawanan Rasulullah. Rasulullah itu kalau sudah datang bulan Ramadan, beliau lebih dermawan, ya, lebih kenceng dermawannya Nabi daripada hembusan angin. Ya. Jadi Nabi itu sangat dermawan ketika di dalam bulan Ramadan. Bukan berarti di luar Ramadan Nabi tidak dermawan, ya. Maksudnya peningkatan
kualitas dan kuantitas kedermawanan Nabi itu jauh lebih hebat ketika di dalam bulan Ramadan. Makanya kemudian di bulan Ramadan itu kita sering kali melihat banyak orang mendadak dermawan. Banyak yang titip nasi, banyak yang titip air, banyak yang ngirim goreng-gorengan dan seterusnya. Ya. Alhamdulillah. Berarti dia paham tentang momentum yang sangat baik di dalam pendistribusian hartanya. Sampai kemudian Nabi memberikan suatu peringatan yang keras kepada kita umat Islam, terutama orang-orang yang menjalankan ibadah puasa, as-shaimin ini. Dalam hadis Bukhari Nabi mengatakan, ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Takutlah kalian dengan dahsyatnya api neraka, walau hanya kalian bersedekah dengan sepotong biji korma. Masya Allah ya. Jadi kita dimotivasi, takutlah kalian dengan neraka, karena harta-harta yang kita kumpulkan lalu kemudian hanya kita makan sendiri, itu menjadi bara neraka. Ya, dalam surat At-Taubah itu Allah jadikan sebagai setrika, disetrika jidat kita biar mulus nanti glowing, ya, disetrikalah jidat kita. Perut kita yang buncit disetrika biar kemudian sispek. Lambung kita disetrika dengan harta-harta yang tidak kita keluarkan. Jamaah dimuliakan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Di luar bulan Ramadan itu Nabi memberikan suatu wasiat kepada Abu Dzar. Wahai Abu Dzar, beritahu istrimu, kalau istrimu masak sayur, perbanyak kuahnya, lalu bagikan kepada tetangganya. Masak sayur, perbanyak kuah. Itu adalah gambaran bahwa walaupun kita hanya punya kemampuan yang bisa hanya memberikan satu mangkok sayur kepada tetangga, lakukan. Jangan nunggu bisa bagi 10 mangkok baru kita lakukan, jangan. Kalau bisa berbagi dengan uang 1.000 rupiah, sudah lakukan. Jangan nunggu ada uang 100.000 dulu, jangan. Kita nggak tahu kapan matinya masalahnya. Siapa yang bisa berbuat berbagi tiap hari beberapa tahu berontak kah, kue tirem kah, apakah, ya, yang punya kelebihan rezeki, jangan nunggu jadwalnya. Bisa kemudian berbagi di beberapa masjid, beberapa musola. Orang-orang yang berbuka puasa, karena pahalanya dahsyat. Ya, Allah tidak pernah mengurangi, kata Nabi. Orang yang memberi orang berbuka puasa, maka pahala orang yang berbuka puasa itu tidak dikurangi sedikit pun, dan orang yang memberikan orang berbuka puasanya, pahalanya pun tidak dikurangi sedikit pun. Apalagi kemudian momentum Ramadan itu pahalanya berbeda sekali dengan di luar bulan Ramadan. Di hadis sahih Imam Bukhari dari Abu Hurairah, Nabi mengatakan, kullu amali bani Adam al-hasanatu bi asyri amthaliha ila 700 dhifin. Seluruh amal yang kau lakukan, wahai anak cucu Adam, amal itu, kebaikan itu, ibadah itu, ya untuk dirimu. Tidak untuk Allah, tidak untuk orang lain, tidak untuk siapa-siapa. Untuk dirimu. Di mana satu kebaikan itu Allah lipat gandakan 10 sampai 700 kali lipat. Itu di luar bulan Ramadan. Kalau di dalam bulan Ramadan beda lagi. Qala Allah Azza wa Jalla, Allah berfirman, berarti hadis Bukhari ini hadis qudsi. Qala Allah Azza wa Jalla, Allah berfirman, illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li, puasa itu untukku.
Wa ana ajzi bi, dan aku Allah langsung membalas orang yang berpuasa. Kenapa demikian? Innahu taraka syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli. Karena orang yang berpuasa itu dia ikhlas. Dia tinggalkan syahwat seksualnya di siang Ramadan, dia tinggalkan syahwat makannya, dia tinggalkan syahwat minumnya di siang Ramadan min ajli, karena mengharapkan ganjaran keridhaan pahala dariku. Jadi orang berpuasa itu adalah orang yang paling ikhlas, ibadah yang paling ikhlas. Kalau ibadah yang lain orang tahu, Pak. Orang tahu. Entah dilakukan ikhlas tidak ikhlas, orang tahu karena gerakan fisik, Pak. Gerakan fisik. Orang sholatnya di masjid ya, seorang sama masjid tahu, Pak. Sholatnya di rumah ya, anak istrinya tahu, Pak, kalau dia sholat. Umroh haji, bahasa dunia tahu, Pak. Karena dia posting di Facebook. Tahu semua orang. Beda dengan orang puasa, Pak. Puasa itu dia mokel, Pak. Mana ada orang tahu, Pak. Masuk kamar mandi, minum di kamar mandi. Mana ada yang tahu, Pak? Nggak ada yang tahu. Keluar jalan pura-pura loyo, lemas, leca-leca gitu, Pak ya. Apa sebut? Engki puasa kok. Nggak ada yang tahu, Pak. Di kamar makan gitu, sepiring entek, nggak ada yang tahu, Pak. Kalau dia puasa atau tidak. Lisoimi farhatani, orang yang berpuasa itu punya dua kegembiraan. Farhatun indal fitri, gembira ketika mereka berbuka puasa. Jadi orang kalau puasa ikhlas bener itu, Pak. Itu lihat waktu buka puasanya, Pak. Nabi itu kalau buka puasa adzan, Pak. Air zam-zam korma 3, Pak. Selesai, Nabi langsung sholat maghrib, Pak. Ya. Begitu Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung, Pak. Begitu seruput, legonya minta, Masya Allah. Ya. Orang meneguk air teh atau air putih, atau ada kadang suka kopi, ada yang es blewa, es cendol, es degan. Ada juga yang kemudian ahli hisab, Pak. Tak perhatikan di masjid itu. Teman-teman duduk di luar, di tower itu, Pak. Di kampung Arab sana, Pak. Antum kok duduk situ, Pak? Iya, ada apa-apa, Ustaz ahli hisab, Pak Ustaz. Tinggal 1-2 menit saya lihat sudah. Rokoknya keluar, korek siap sudah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lego, Pak Ustaz, katanya. Lego. Loh, gak minum air putih saya, Bang? Dah usah. Ya. Jadi dia bahagia katanya. Seruput dengan asap masuk gitu, Pak. Dia merasa bahagia katanya. Memang Nabi mau ngomong gitu. Orang yang berpuasa ketika buka puasa itu bahagia. Yang jadi masalah ini kalau kemudian orang buka puasa semua dimakan, Pak. Kayak balas dendam gitu, Pak. Sampai muadzinnya dimarahi, dipisu, Pak. Cepatnya komat, belum selesai katanya. Sek gorengan, sek masih kolak, es blewa, es cendol, es degan. Saya habis itu pulang dari maghrib, saya makan nasi lagi, Pak. Ya sabar di emak, Pak. Ya Allah ya Karim. Tapi begitu ya. Tapi memang orang berbuka puasa itu bahagia, senang. Ya. Ya disesuaikan dengan keadaan perutnya. Memang nggak sama orang, Pak. Ya, kalau saya tes korma 3 cukup sudah, Pak. Ya, cukup sudah. Habis sholat maghrib ada gorengan, makan gorengan, persiapan ngimami sudah. Ya. Memang dari dulu udah pernah makan nasi. Kalau makan nasi, Pak, tarikan napasnya susah, Pak, imamnya, Pak. Jadi memang buka puasa makan nasinya itu setelah tarawih, Pak.
Habis tarawih masih rukyah, nyampe di rumah jam 12, ya jam 12 itu sudah buka puasanya, Pak. Ya. Jemaah dimuliakan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Wa farhatun inda liqa'i rabbih, dan kegembiraan yang kedua adalah ketika orang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu kegembiraan yang luar biasa. Tidak ada lagi kegembiraan yang tiada tara kecuali ahlul jannah melihat Allah Subhanahu wa taala. Walakhlufu fami sha'mi atyab indallah min rihmis, dan bau mulut orang yang berpuasa itu jauh lebih harum daripada minyak kasturi. Minyak kasturi itu minyak yang terwah sudah dalam surga, Pak. Harumnya itu nggak ada yang mengalahkan minyak paling harum dalam surga adalah kasturi, nama minyaknya. Tapi aroma mulut orang yang berpuasa siang Ramadan yang aromanya nano-nano itu, Pak, ya. Itu di akhiratnya nanti aromanya jauh lebih harum daripada kasturi. Makanya malaikat Ridwan gak bisa dikibulin, Pak. Orang babu royan, pintu royan itu, Pak, khusus dimasuki orang yang puasa, Pak. Dan orang puasa yang benar-benar puasa, Pak, bukan puasa akal-akalan. Dari mana mereka tahu, Pak? Dari aroma mulutnya. Perjalanan ribuan tahun itu aroma mulutnya sudah kecium malaikat Ridwan. Ah, dia benar. Orang yang apa ya. Sore pun masuk ban debatina, ya. Begitu ada orang pura-pura puasa masuk langsung seplak malaikat. Bon tahu le masuk dia. Bon tak puasa. Karena aroma mulutnya. Malaikat menandai dari harumnya mulutnya melebihi dari kasturi. Di dalam hadis lain Nabi mengatakan bahwa, ya, Bukhari Muslim itu, bahwa orang yang beramal, orang yang beribadah di dalam bulan Ramadan itu ibadah sunnahnya menjadi wajib tingkatannya. Ibadah wajib pahalanya dinaikkan bighairi hisab, tidak ada batasannya. Makanya kemudian beramal dengan materi, berbuat baik, berinfak, bersedekah dengan materi di bulan Ramadan ini adalah momentum yang luar biasa. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba sudah. Buat apa kita kerja lelah letih siang malam, jungkir balik kaki jadi kepala jadi kaki, lalu kemudian Ramadan duit kita tahan gitu. Buat apa? Dibelanjakan untuk hal-hal yang sifatnya dunia, percuma. Justru harus kita buat orang bahagia. Justru kita buat orang seneng. Nyantun anak yatim, ya, janda-janda sepuh, ya. Kirim berapa banyak untuk orang yang sahur atau orang buka puasa. Kasih yang terbaik. Jamaah dimuliakan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian jamaah dimuliakan dicintai Allah Subhanahu wa taala? Karena salah satu penyesalan yang teramat dalam, ya, ketika orang sudah masuk di alam barzah itu persoalannya hanya harta, Pak. Kalau di penyesalan orang di mahsyar itu cuma satu. Bagaimana agar dia minta pada Allah dikembalikan hanya beberapa waktu saja, 1 detik, 2 detik gitu, dia hanya melaksanakan amal soleh saja. Bukan dalam surat As-Sajdah ayat 12 itu. Alam tara anna Allah ara'aital ladzi astaghfirullah. Tidakkah kau perhatikan wahai manusia, ketika manusia digiring di hadapan Allah Subhanahu wa taala, terbelenggu, ngesot menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian mereka berkata, wahai Tuhan kami, hari ini, ya, sami'na, telinga kami sudah mendengarkan. Ketika neraka ditarik, dihela dengan ribuan malaikat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika neraka berbicara dengan Allah, mana hamba-hamba yang tambang-tambang berdosa-dosa masuk. Banyak itu tempat di dalam neraka masih kosong itu. Masukkan mereka semua. Abasarna wa sami'na, ya.
Mata mereka menyaksikan prahara di dalam di mahsyar yang luar biasa dahsyat. Telinga mereka mendengarkan neraka ditarik ribuan malaikat. Abasarna wa sami'na farji'na na'mal salih inna muqinun. Kata mereka, ya Allah, tolong kembalikan kami ke dunia sesaat, ya Allah, agar kami bisa melaksanakan amal soleh, mengerjakan amal soleh. Inna muqinun, karena baru sekarang kami yakin. Kalau dulu disampaikan di pengajian, di mimbar Jumat, emang ustadz dari sono apa? Bahas tentang masalah adab kubur. Memang ustadz pernah mati, pernah dikuburin. Kok cerita tentang alam kubur, sok tahu aja. Kalau orang cerita tentang mahsyar, surga neraka, emang ustadz pernah dari mahsyar sana? Tapi hari ini ya Allah, kami betul-betul yakin, hakul yakin ya Allah. Tolong kembalikan kami dunia sesaat, sejenak. Udah sedetik saja ya Allah. Na'mal shalihan, untuk mengerjakan amal soleh. Inna muqinun, karena kami baru hakul yakin. Tapi di alam barzah, alam kubur itu, yang menjadi penyesalan itu adalah harta. Buka di Al-Mu'minun ayat 10 Al-Munafiqun ayat 10 itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa aqum minas salihin." Wa anfiqu, berbagilah. Apa yang Allah rezekikan kepada kalian, peseri kutu bagi, Pak, Bu. Nah, bulan Ramadan ini Masya Allah peluang yang terhebat sudah. Berbagi sudah. Ya. Biarlah letih kita mencari rezeki itu menjadi sebuah kegembiraan, kebahagiaan. Lihat anak yatim bahagia, senang, itu kita bahagia, Pak. Tidak hanya kita bahagia, pahala kita dilipat gandakan, bighairi hisab, tidak ada batasan sudah. Berbagi dengan harta yang Allah anugerahkan pada kalian. Sebelum salah seorang di antara kalian kedatangan maut, kematian, lalu dia berkata, aduhai Tuhanku, andai kata kau tahan sedikit waktu kematianku, kau berikan sedikit waktu aku hidup, fa as-saddaqah, niscaya akan aku sedekahkan semua. Wa aku minas sholihin, agar aku tercatat orang-orang yang soleh. Kasta, Pak. Penyesalan gak ada gunanya. Ini penyesalannya orang-orang miliarder, Pak. Orang-orang sogi, Pak. Di dunia dikasih oleh Allah, tapi tidak dibagikan kepada sesamanya. Ramadan ini adalah kesempatan. Ya. Seperti yang diumumkan oleh saksi kita tadi itu adalah bagaimana kemudian dari umat kembali ke umat. Bagaimana kemudian orang bisa berbuka puasa di sini semakin banyak, orang sahur semakin banyak, apalagi kemudian itikaf nanti ya bisa nyantun anak yatim tidak hanya 68 sampai 80, tapi bisa ribuan anak yatim bisa disantun. Dari mana duitnya? Ya dari umat, orang-orang kaya harus sudah. Ya. Masa kemudian beli narkoba kuat. Habiskan uang untuk narkoba, untuk maksiat ya seneng, Pak. Tapi untuk akhirat gak seneng. Ini kan otaknya sudah trouble, Pak. Orang-orang sudah sakit kan, Pak. Kita kerja dunia ini kan untuk akhirat, Pak. Perjalanan akhirat ini bukan perjalanan main-main, Pak. Perjalanan sini ke Surabaya nggak bawa duit, Pak, kita diturunkan sama kondekturnya di tengah jalan, Pak. Ditendang. Kecuali kita pura-pura gila mungkin, Pak. Ini perjalanan dari alam barzah ini masuk, begitu mati langsung kemudian sampai hari kiamatnya kapan? Lalu dari hari kiamat menuju ke masyarnya, di masyarnya sudah menunggu perjalanan 50.000 tahun waktu, baru kemudian diproses. Panjang waktunya, Mbak. Ya. Jamaah dimuliakan di sisi Allah Subhanahu wa taala, itu empat strategi yang bisa kita lakukan menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Yang pertama adalah persiapan ruhiyah,
persiapan jasadiyah, persiapan thaqafiyah, persiapan maliyah, harta kita. Sebelum kita tutup ada pertanyaan. Oh ya, ada pertanyaan yang dikirimkan kepada saya tentang apa yang sholat sunnah yang mana yang lebih diutamakan bila waktunya sudah mepet. Waktunya sudah mepet, mau iqomah dan bisanya dilakukan sholat cuman hanya satu bentuk sholat sunnah. Contoh, sholat sunnah tahiyatul masjid dan sholat sunnah qobliyah. Ya, begitu nyampe di masjid, ya, lihat, waduh, kurang 3 menit ini. 3 menit berarti hanya tahiyatul masjid bisa ini. Qobliyahnya nggak bisa. Qobliyahnya aja, tahiyatul masjidnya nggak usah. Karena kalau dilakukan tahiyatul masjid dan qobliyah, waktunya nggak nutut. Ya, waktunya nggak nutut. Terus mana yang didahulukan? Jamaah dimuliakan di cinta Allah Subhanahu wa taala. Kalau ditanya mana didahulukan, sebenarnya sholat sunnahnya sama-sama utama. Artinya bahwa ketika kita ini memasuki masjid, maka kemudian diperintahkan oleh Rasulullah untuk tahiyatul masjid. Seluruh jenis perintah itu hukumnya adalah wajib. Al-asl fil amri lil wujubi. Asal hukum yang berkaitan tentang suatu perintah itu menunjukkan wajib dilakukan. Ya. Tapi berhubungan karena ini adalah merupakan sesuatu yang sunnah, maka dikaitkan pada sesuatu yang ditekankan. Ya, sesuatu yang ditekankan. Ada perintah yang sifatnya wajib tapi tidak harus dilakukan sekarang. Nunggu waktu, yaitu haji. Perintahnya wajib tapi nunggu kita kaya dulu, punya kemampuan materi dulu baru berangkat haji. Kecuali memang kita dapat gratisan, ya, mau gratisan dari mana? Pokoknya kita nggak pakai modal duit. Entah ada yang berangkatkan kita haji, entah itu karena dapat penghargaan dari pemerintah atau yang lainnya, ya. Tapi selama normal perjalanannya kita harus mengumpulkan materi dulu dan itu nunggu waktu. Jadi tidak semua perintah itu harus dilakukan sekarang, ya. Nah, ketika dalam sholat khutbah Jumat itu Nabi sedang khutbah begitu, ada sahabat masuk lalu duduk. Nabi bertanya, apakah sudah kau lakukan sholat sunnah 2 rakaat tahiyatul masjid? Belum Rasulullah. Bangkit kata Nabi, berdiri, lakukan sholat sunnah 2 rakaat dulu, baru kau duduk. Ya. Makanya kemudian para ulama menekankan, walaupun tidak wajib tetapi sangat ditekankan untuk memberikan penghormatan kepada masjid ketika kita masuk masjid. Sholat qobliyah juga penting karena dia beriringan dengan sholat rawatib. Sholat sunnah itu sebagai tambal sulamnya. Mungkin dalam sholat rawatib kita pikiran kadang kacau sana sini, akhirnya kadang nggak konsentrasi. Maka sholat sunnah itu sebagai tambal sulamnya, penambahnya. Nah, karena sama-sama ini utama, maka kemudian apa yang harus dilakukan? Pertama yang dilakukan itu adalah tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid. Karena kita baru masuk masjid untuk memberikan haknya masjid. Terus qobliyahnya nggak sholat Pak Ustadz, ya, qobliyahnya nggak sholat, sholat juga, ya, bisa ditambah pada ba'diyahnya, misalkan duhur. Nabi menjelaskan bahwa siapa yang sholat sunnah 12 rakaat
sehari semalam secara kontinu, maka kemudian dibangunkan sebuah istana di surga. Sebelum subuh 2 rakaat, sebelum duhur 2 rakaat, setelah duhur 2 rakaat, setelah maghrib 2 rakaat, setelah isya 2 rakaat, 10. Lah duanya di mana? Lah duanya itu ulama kemudian meletakkan sebelum duhur atau setelah duhur. Sebelum duhur atau setelah duhur. Kalau sebelum duhur berarti 4 rakaat. Ya, setelah duhur hanya 2 rakaat. 4 rakaat berarti konsepnya sholatul laili wan nahari masna masna. Salat sunnah di siang hari atau di malam hari yaitu 2 salam 2 salam. Berarti 2 salam, ya. Salat sunnah 2 rakaat lagi 2 salam. 4 rakaat berarti sebelum duhur. Lalu kemudian duhurnya ba'diyahnya 2. Genap jadi 12 rakaat. Kalau dia lakukan terus menerus. Kalau kemudian dia tidak terbiasa melakukan begitu, maka kemudian ini sholat apa yang dimaksud? Kan tidak harus sholat duhur. Bisa saja kemudian sholat subuh terutama. Ya. Apakah tahiyatul masjid dulu lebih diutamakan atau qobliyah subuh yang lebih utama? Kalau sholat sunnah konsepnya di rumah. Di rumah dulu baru kemudian ke masjid. Masalahnya rumahnya Kota Anyar Pak Ustadz. Dan mungkin subuh di nunggu adzan saja. Sampai sini selesai sudah subuhnya Pak Ustadz. Ya sudah berarti subuhnya di sini. Berarti sholat sunnah qobliyahnya juga di sini. Ya. Ada 2 cara yang bisa dilakukan. Cara pertama adalah menghilangkan sholat tahiyatul masjidnya dan mendahulukan qobliyahnya subuh. Kalau subuh ya, karena subuh punya kedudukan tersendiri. Raqatani minal fajr khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat sunnah sebelum sholat subuh itu jauh lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Ya? Maka kemudian tahiyatul masjidnya dikorbankan. Qobliyahnya didahulukan. Atau bisa juga jamaah dimuliakan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Tahiyatul masjidnya dilakukan, waktunya gak nutut, ya. Lalu kemudian qobliyah subuhnya dilakukan ba'da subuh. Sama dengan kasusnya orang datang ke masjid, lalu kemudian ada udzur syar'i, perutnya mules, gak sempat sholat sunnah qobliyah, ke kamar mandi. Selesai dari kamar mandi, muadzin sudah mengumandangkan iqamah. Maka dia sholat subuh. Ya, pada subuh dia bisa sholat sunnah. Dia bisa sholat sunnah setelahnya. Dalilnya di mana? Jamaah dimuliakan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa kasus. Jadi orang-orang yang terbiasa melaksanakan sholat sunnah, terbiasa. Kalau tidak terbiasa nggak usah. Dia terbiasa, sudah istiqomah dia melakukannya. Maka kemudian sholat sunnah ya dimundurkan setelah sholat subuh adalah merupakan bagian dari kekhususan. Dalilnya khusus. Kalau secara umum dalilnya la sholata ba'da subuh hatta tatlub syams wa la sholata ba'da al-'asr hatta taghrubus syams. Ini dalil secara umum, kaidah umum namanya. Tidak ada sholat setelah sholat subuh sampai matahari naik terbit sampai 1 tinggi tombak. Masuk sholat duha. Dan tidak ada sholat asar, tidak ada setelah sholat asar sampai matahari terbenam adzan maghrib. Ya, sekali lagi, dalil secara umumnya tidak ada sholat setelah sholat subuh. Berarti nggak ada lagi sholat apapun. Tidak ada sholat setelah sholat asar. Itu dalilnya umum sudah.
dalil umum ini akan berubah hukumnya bila ada dalil khusus masuk. Ya. Nah, contoh orang sholat jenazah setelah asar. Ya, kita semua sudah sholat asar, lalu jenazah didatangkan. Boleh enggak sholat? Boleh. Karena dalil khususnya Nabi mengatakan, selama matahari masih putih, belum kuning, masih putih, masih bisa dilaksanakan sholat jenazah ba'da asar. Itu hadisnya sahih. Ya, hadis sahih dan itu hadis khusus. Khusus sholat jenazah. Bukan sholat yang lain. Ya, sholat jenazah. Lalu kemudian kasus ada sahabat datang sholat subuh terlambat. Sudah semua sholat ini, kata Nabi, siapa ingin bersedekah untuk saudaranya, bangun temani sholat. Nah, kan sudah sholat kami Rasulullah. Tidak apa-apa. Sholat yang kau lakukan tadi wajib, sholat yang kau lakukan kedua ini sunnah untuk menemani dia. Ini dalilnya juga banyak. Sama seperti ketika 3 orang datang duduk di masjid di teras itu, Nabi sholat isya dengan para sahabat. Habis sholat Nabi tanya, kalian bertiga kenapa nggak ikut sholat? Kami sudah sholat di kampung kami Rasulullah. Mungkin karena berdekatan kampungnya, Nabi dengan sahabat mungkin ada kajian. Bismillah. Sehingga sholat isyanya agak telat. Mereka sudah sholat duluan. Ada kepentingan dengan Nabi. Ternyata nyampe di sini Nabi dengan para sahabat baru sholat. Sudah sholat di kampung kami Rasul. Kata Nabi, kenapa kalian nggak sholat bersama kami? Ya, sholat yang kau lakukan di kampungmu itu adalah sholat wajib. Sholat bersama kami adalah sunnah buat kalian. Jadi sahabat tadi nemani setelah sholat subuh. Ya. Nah, jemaah dimuliakan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Kalau sholat wajib aja bisa dilakukan menemani menjadi sunnah bagi dia, maka kemudian sholat sunnah apalagi. Ya. Jemaah dimuliakan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa hadis lagi yang berkaitan tentang persoalan itu. Jadi bisa dipilih, ya, bisa dipilih untuk kemudian mengakhirkan sunnahnya atau menggugurkan tahiyatul masjidnya. Itu resiko sudah, namanya resiko. Kalau nggak mau resiko gitu ya datang lebih awal. Tahiyatul masjidnya dapat, sholat sunnah yang lainnya juga dapat. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Saya persilakan. Cukup? Oke, baik. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Jemaah dimuliakan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Saya secara pribadi dari interaksi kita baik di mimbar Jumat, interaksi di kajian rutin ini, ada hal-hal yang tidak berkenan baik dari tutur kata saya, ada sikap, namanya manusia pasti ada saja kesalahan-kesalahan, kekurangan-kekurangan yang baik itu sesengaja atau tidak sesengaja. Lewat mimbar yang mulia ini saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan apa yang menjadi kebersamaan kita di dalam beberapa momentum ini menjadi catatan amal kebaikan, amal soleh buat kita semuanya. Semoga kita tidak hanya dikumpulkan di Masjid Mujahidin ini, tapi kita dikumpulkan juga dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.